saya dibolehin buat nyicil Kijang Super ini sama si Pak. Jadi Pak polisi ini teman-teman, kemungkinan besar itu nggak dibolehin, tuh kan? Ada yang merhatiin nih Kijang. Kita di bundaran, belok dulu. Mobil teman nitip, kita dijualin. Bogonoti. Kamera, Roll. action. Close the door. Kunci dulu. Oke, close the door. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Radio Sundul di Street Podcast Kijang Super. Selamat beraktivitas teman-teman. Buat teman-teman yang profesinya apa aja, mungkin berprofesi di jalan raya, mungkin berprofesi di kantoran, di perkebunan, di persawahan, di mana saja ya. Tetap semangat, ini 2024, tahun yang baru. Semoga kita semakin nambah rezekinya dan mendapatkan sesuatu yang lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Amin ya robbal alamin. Ya teman-teman, ini adalah episode pertama Street Podcast Kijang Super. Kita sudah keluar klaster. Kita menuju ke kantor. Sembari menuju ke kantor kita buat episode pertama. Episode pertama Street Podcast Kijang Super dari Radio Sundul teman-teman. Episode pertama ini kita belum punya bintang tamu. Habis saya bingung mau ngundang siapa. Saya itu siapa teman-teman? Mau ngundang siapa? Saya tes siapa? Cuma pecinta Kijang Super teman-teman. Sehari-hari di jalanan. Jadi sebelum saya mengundang siapa gitu ya untuk duduk di sini nih teman-teman, untuk duduk di sini dan berbincang-bincang tentang berbagai hal di Street Podcast Kijang Super teman-teman. Jadi saya mau cerita dulu nih. Saya mau cerita awal mula saya dapet Kijang Super ini. Jadi teman-teman, awal saya dapat Kijang Super ini sebenarnya dulu tuh nggak terlalu niat teman-teman untuk pengen punya Kijang Super gitu. Emang sih saya udah pernah punya Kijang sebelumnya. Terus saya pernah punya Toyota Starlet juga. Pernah juga 2 kali atau 3 kali gitu punya Daihatsu Veroza. Saya pernah punya mobil-mobil itu. Oke guys, inilah dia petualangan kita berikutnya menuju ke medan off-road. Drivernya Abang Alip. Bagaimana Abang Alip? Konsentrasi. Kemudian kepikiran pengen punya mobil tua lagi, tapi belum kepikiran tentang Kijang Super. Tiba-tiba teman saya ada yang nawarin tuh. Teman saya tinggalnya di Serpong, saya nggak mau sebut namanya teman-teman. Jadi teman saya ini pekerjaannya itu sebagai polisi. Jadi Pak polisi ini teman-teman bikin status di WhatsApp-nya dia, terus dia kasih musik-musik gitu. Saya lihat statusnya, ternyata di status itu adalah video dari mobil ini waktu dia lagi merekonstruksi, merekonstruksi infrastruktur, merevisi, bukan juga ya, merestorasi dari si Kijang Super ini teman-teman. Saya lihat tuh statusnya, keren juga. Jadi dia kasih status itu awal, pertengahan, dan setelah selesainya. Keren gitu. Jadi saya tergoda untuk tanya-tanya. Akhirnya saya datangi untuk tawar-menawar. Sebenarnya awal saya mendatangi teman saya yang Pak polisi itu sekedar pengen lihat aja, penasaran gitu sama Kijang ini, sekeren apa gitu. Ternyata pas saya datengin, makin suka saya sama Toyota Kijang Super G Golf tahun 1995 teman-teman. Gitu akhirnya saya tawar-penawar dan deal. Dan yang menariknya teman-teman, bentar saya berhenti dulu di depan.
Dan yang menariknya teman-teman, saya dibolehin buat nyicil Kijang Super ini sama si Pak Polisi. Jadi karena saya dibolehin buat nyicil Kijang Super ini, akhirnya saya tambah semangat tuh. Waktu itu istri saya belum tahu kalau saya mau mengadopsi seekor Kijang Super G gitu. Dia belum saya kasih tahu, karena kalau saya ngasih tahu, saya pikirnya kemungkinan besar itu nggak dibolehin. Dengan alasan buat apa sudah ada begini begitu ya kan. Ya biasalah laki-laki begitu teman-teman. Yang penting tidak memangkas kosnya dapur. Nah, teman-teman penasaran nggak? Tuh kan, ada yang merhatiin nih Kijang. Kayaknya dia penggemar Kijang juga tuh yang naik motor gitu. Jadi teman-teman penasaran nggak sama berapa saya angkat mobil? Bukan berapa saya angkat ya, berat tuh angkat Kijang. Maksudnya berapa harga saya beli dari si Pak Polisi. Jadi mobil ini saya beli dengan harga 36 juta rupiah saja. Dan waktu saya naksir mobil ini, Pak Polisi lagi ada di Mekah, dia lagi umroh. Jadi saya tuh datang lihat mobil tuh sama yang jagain showroomnya Pak Polisi aja gitu kan. Beliaunya lagi ada di umroh waktu itu. Saya inget banget, beliau nelpon dari Mekah bilang begini, bro, gue doain lo bro, lo ada duit buat bayarin Kijang gua. Dia doainnya begitu. Ya udah, jadi kita bayarin aja Kijang ini. Harga penawaran dari Pak Polisi awalnya itu 40 juta. Saya tawar, akhirnya dia kasihlah di angka 36 juta. Cuma saya bilang sama Pak Polisi, bang, saya saat ini waktu itu ya, saya hari ini baru pegang duit segini bang, maksudnya 20 juta rupiah. Terus Pak Polisi dengan baik hatinya dan percaya diri dia bilang, udah bro, bawa aja dulu STNK-nya, minta sama si Anu gitu, sama anak buahnya. Akhirnya kita transfer 20 juta ke Pak Polisi, kita dapat Kijang Super G ini dan pegang STNK-nya. Begono. Saya putar balik dulu. Kita ini ada di Desa Majabaru. Kelihatan nggak teman-teman? Aku nggak bawa kamera tambahan nih. Ini kita cuma muter-muter di Kompleks Citra Majaraya ya teman-teman. Muter-muter karena jalanannya sepi. Jadi enak lah buat dipakai nge-vlog. Jalannya juga kita pelan nih, cuma 20 km per jam. Dari kabin Toyota Kijang Super G. Sampai mana tadi ceritanya teman-teman? Hah? Dari mana? Apa? Sampai mana? Oh iya. Jadi akhirnya saya bawa lah mobil ini teman-teman. Saya transfer Pak Polisi 20 juta sebagai tanda jadi dan down payment, dan saya berjanji kepada Pak Polisi waktu itu nggak sampai 1 bulan bang, saya lunasin sisanya. Berarti sisanya 16 juta rupiah lagi. Ceritanya begitu. Sisanya yang 16 juta tadi itu akhirnya saya lakukan hampir tiap hari sih, atau mungkin tiap 3 hari sekali lah saya kirim pembayaran sama Pak Polisi. Ya sesanggup saya, ada duit 1 juta saya transfer 1 juta, ada duit 2 juta saya transfer 2 juta, dan seterusnya sampai sekitar 3 minggu, nggak sampai sebulan sih ya, sekitar 3 minggu akhirnya Kijang Super ini menjadi 100% punya saya, nggak punya utang lagi. Kemudian Pak Polisi kasih BPKB-nya ke saya. Jadi Kijang Super ini teman-teman, mobil enak, mobil bandel, tenaganya lumayan kuat, mesinnya nggak rewel, AC-nya dingin, harganya seharga DP mobil kamu. Bener nggak sih? Bener nggak sih? Awas, ada Hilux lewat. Nanti kita disempet lagi sama adek ya. Itu kan adeknya Toyota Kijang, tapi badannya besar, Hilux, Toyota Hilux. Pengen sih punya mobil itu. Tapi kalau saya pakai mobil itu, mungkin orang-orang mikir saya tinggal di gunung gitu ya teman-teman.
Sampai mana cerita kita tentang awal mula saya dapetin Kijang Super ini? Sampai mana tadi ya? Ingetin dong. Oh, lunas. Iya, benar. Hah? Iya, benar, yang lunas tadi kan? Nah, jadi teman-teman, lunaslah si Kijang Super ini. Lunas, terus saya dapat BPKB-nya. Jadi awalnya saya bawa Kijang Super ini, teman-teman, ini kita mundur sedikit lagi ceritanya nih. Awalnya saya bawa Kijang Super ini, itu saya nggak bilang sama istri saya kalau ini saya ambil dari Bang. Saya nggak bilang kalau Kijang Super ini saya ambil dari teman saya, sang Pak Polisi tadi, teman-teman. Saya bilang ini mobil teman nitip minta dijualin gitu awalnya. Saya nggak cerita tuh. Kita di bundaran, belok dulu. Ada mobil kuning bisa jadi robot seperti mobil Ais, kata Haidar. Jadi saya tuh awalnya memang nggak bilang ke istri saya, teman-teman, kalau Kijang Super ini saya beli dan nyicil dari Pak Polisi. Saya cuma bilang ini mobil teman titipan minta dijualin, katanya di Maja gampang jual Kijang, banyak yang suka gitu. Jangan ditiru ya, ngaku aja bro sebenarnya. Duluan ya Pi, dah. Assalamualaikum. Tapi setelah akhirnya 3 minggu Kijang Super ini lunas, aku bilang aja, ini udah aku lunasin dari Pak Polisi gitu. Saya harus mampir di depan, teman-teman, di rumah seorang teman. Ini katanya ada yang mau dia tanya sama saya. Dia mau nanya apa kira-kira ya? Dia mau nanya tentang Kijang Super apa? Atau dia mau jadi bintang tamu Street Podcast Kijang Super? Jalan-jalan. Mari Pak. Budayakan tersenyum kepada semua orang, asal jangan senyum-senyum sendiri. Tuh kan mbak-mbak yang nyapu itu ngeliatin gua. Dilihat gua senyum-senyum sendiri gitu. Aduh. Saya mampir ke rumah teman saya dulu ya, teman-teman. Terima kasih teman-teman Radio Sundul yang sudah berkunjung ke episode pertama Street Podcast Kijang Super dari Radio Sundul. Semoga apa yang kita bicarakan di kabin Kijang Super yang sederhana ini bisa menambah informasi, menambah pengetahuan, menambah referensi, inspirasi, dan menghibur teman-teman semua. Teman-teman saya udah deket di depan. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih teman-teman sudah berkunjung ke channel Radio Sundul, khususnya episode pertama Street Podcast Kijang Super. Episode berikutnya kita akan undang atau kita akan ajak jalan dan duduk di sini beberapa orang yang bisa memberikan informasi-informasi bermanfaat buat kita semua terkait mobil dan kehidupan apa aja gitu. Terima kasih, sampai jumpa. Bogonoti. Bro. Jadi tip 2, 1 action. Duluan ya Pi. Cuman cobaan. hariku indah.